Langit Kalimantan sore itu masih menyisakan cahaya jingga ketika Raka menurunkan rangsel besar dari pundaknya. Napasnya tersengal setelah menempuh perjalanan panjang dengan bus kecil dari kota menuju desa terakhir di kaki gunung. Angin hutan menerpa wajahnya, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan basah. Di depannya, menjulang samar-samar puncak gunung yang menjadi tujuan ekspedisi kali ini. "Jadi, ini gunungnya?" tanya Dira sambil memandang ke arah puncak yang tertutup kabut tebal. Rambutnya yang dikuncir ekor kuda ikut bergoyang di terpa angin. "Iya," jawab Raka singkat. "Gunung ini jarang dipijak pendaki luar. Jalurnya nggak resmi, tapi katanya punya pemandangan paling indah di Kalimantan Selatan." Bima, sahabat Raka sejak SMA, menambahkan dengan nada bercanda. "Indah sih katanya, tapi katanya juga banyak cerita mistis. Katanya jalannya bisa bikin orang hilang arah. Jangan sampai kita jadi headline berita besok. 4 pendaki hilang misterius di gunung terlarang." "Udah jangan nakut-nakutin," sela Yudi, si paling cerewet dalam kelompok. "Yang penting kita nikmatin aja. Lagi pula, kapan lagi kita bisa mendaki gunung seterkenal ini?" Raka hanya tersenyum samar. Sejak awal, ia memang berbeda dari ketiga temannya. Baginya, pendakian bukan hanya soal menaklukkan alam, tapi juga tentang mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan dalam kehidupan kota. Ada rasa penasaran yang membara dalam dirinya, apalagi setelah mendengar bisik-bisik tentang kota gaib yang konon tersembunyi di puncak gunung ini, Saranjana. Mereka bermalam di rumah seorang warga desa bernama Pak Rahman. Lelaki tua itu menerima mereka dengan ramah. Namun matanya beberapa kali menatap Raka dengan raut penuh pertimbangan. "Anak-anak muda," katanya saat makan malam, "kalian yakin mau naik gunung itu? Orang-orang sini jarang berani. Katanya di atas sana ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan." "Cerita Saranjana ya, Pak?" tanya Raka hati-hati. Pak Rahman berhenti mengunyah. Matanya menyipit, lalu beralih ke jendela seakan takut ada yang mendengar. "Kalian sudah dengar?" Bima nyengir. "Katanya ada kota modern di atas gunung, tapi nggak semua orang bisa lihat." Pak Rahman menarik napas panjang. "Itu bukan sekedar cerita. Ada orang yang pergi, lalu tidak pernah kembali. Ada juga yang pulang tapi tidak lagi sama. Wajahnya kosong, matanya jauh. Mereka bilang pernah melihat cahaya kota, jalan beraspal mulus, gedung-gedung tinggi, dan suara musik gamelan bercampur dengan suara asing yang tak dikenal. Kalian sebaiknya urungkan niat." Sunyi seketika menyelimuti ruangan. Hanya suara piring yang bersentuhan dengan sendok terdengar. Namun Raka menatap Pak Rahman dengan mata berkilat. "Justru itu yang ingin saya lihat, Pak. Kalau memang ada, saya ingin membuktikannya. Kalau tidak ada, berarti kita bisa pulang dengan celita." Pak Rahman menghela napas, lalu berbisik lirih. "Ingat, kalau kalian dengar suara gamelan di tengah hutan, jangan diikuti. Itu tanda kalian sudah dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan." Esok paginya, kabut masih menggantung ketika mereka mulai mendaki. Raka berjalan paling depan, diikuti Dira, Bima, lalu Yudi di belakang. Jalur pendakian terasa sepi, berbeda dengan gunung-gunung lain yang biasanya ramai oleh pendaki. Hanya suara burung hutan dan sesekali gesekan ranting yang terdengar. "Sepi banget ya," gumam Dira. "Serem malah." "Sepi itu bagus, berarti jalurnya masih alami," jawab Raka sambil tersenyum tipis. Di tengah perjalanan, Yudi berteriak kecil. Lihat ini." Ia mengangkat sesuatu dari tanah, sebuah koin kuning keemasan dengan ukiran aneh. Tidak ada angka, hanya simbol melingkar dengan tulisan tak dikenal. "Wah, koin kuno kali, buat jimat tuh." Pak Rahman semalam teringat kembali di benak Raka. Ia menatap koin itu dengan perasaan tak enak. "Simpan aja, jangan dibuang. Tapi jangan dibawa main-main juga." "Tenang aja, Rak. Siapa tahu bisa dijual mahal." Namun entah kenapa udara di sekitar mereka terasa lebih dingin sejak koin itu ditemukan. Matahari mulai condong ke barat ketika mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Hutan mulai gelap, suara jangkrik mendengung nyaring. Setelah makan malam sederhana, mereka berkumpul di sekitar api unggun kecil. Tiba-tiba, dari arah puncak, terdengar suara samar,
Ting, ting, dung, dung, seperti alunan gamelan yang dimainkan dari kejauhan. Suara itu begitu nyata seakan datang dari balik kabut. Semua saling berpandangan. "Kalian dengar?" bisik Dira, wajahnya pucat. "Gamelan," gumam Raka, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat pesan Pak Rahman. Bima mencoba menertawakannya meskipun suaranya terdengar gugup. "Mungkin ada warga lagi latihan musik tradisional, Bim. Tapi di puncak gunung nggak masuk akal," saut Raka. "Di atas nggak ada kampung." Yudi menelan ludah. Kita ikutin aja." "Jangan." Raka menatap tajam. "Jangan pernah ikuti suara itu. Kita istirahat aja. Besok kita lanjut." Mereka masuk ke tenda, tapi sulit tidur malam itu. Suara gamelan masih terdengar samar, seakan-akan semakin dekat. Raka memejamkan mata rapat-rapat, namun pikirannya terus berputar. Apakah benar di atas sana ada kota gaib? Saat tidur, Raka bermimpi berjalan sendirian di jalur pendakian. Kabut menutupi jalan, lalu tiba-tiba terbuka memperlihatkan sebuah kota bercahaya. Jalan raya lebar, lampu neon berwarna biru, gedung-gedung menjulang tinggi dengan arsitektur yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di kejauhan, ia mendengar gamelan berpadu dengan musik elektronik menciptakan harmoni aneh yang merindingkan bulu kuduk. Seseorang muncul dari dalam kabut. Seorang wanita bergaun putih panjang. Wajahnya samar, tidak jelas, seakan selalu tertutup cahaya. Ia mengulurkan tangan kepada Raka. "Selamat datang di Saranjana," bisiknya. Raka terbangun dengan keringat dingin. Di luar tenda, suara gamelan masih terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Pagi menjelang, kabut tebal menyelimuti jalur yang akan mereka lalui. Raka terdiam lama, menatap ke arah puncak yang tidak terlihat. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai dan sesuatu menanti mereka di atas sana. Namun, dalam hati kecilnya, Raka merasa ada garis tipis yang memisahkan kenyataan dan mimpi, dan ia sudah melewatinya sejak semalam. Apakah benar di atas sana ada Saranjana? Kabut pagi menutupi seluruh lereng gunung. Embun menggantung di ujung daun, memantulkan cahaya pucat dari matahari yang berusaha menembus tirai tebal itu. Raka terbangun lebih awal, masih dengan bayangan mimpi aneh tentang kota bercahaya dan wanita misterius yang memanggilnya semalam. Ia duduk di depan tenda, menatap jalur setapak yang hilang ditelan kabut. Hatinya berdebar, entah oleh rasa takut atau justru rasa penasaran yang semakin membesar. "Pagi, Rak," suara Bima memecah lamunannya. Sahabatnya itu keluar tenda dengan wajah masih kusut. "Kamu nggak tidur lagi ya? Mata lu merah." Raka hanya senyum tipis. "Tidur kok, cuma kebangun aja." Tak lama Dira dan Yudi menyusul keluar. Mereka menyalakan kompor kecil untuk memasak mie instan. Sarapan sederhana sebelum perjalanan panjang hari itu. Tapi suasana di antara mereka berbeda dari kemarin. Lebih hening, lebih berhati-hati. Seakan-akan semuanya masih terbayang suara gamelan semalam. Setelah berkemas, mereka melanjutkan perjalanan. Jalur yang semalam jelas terlihat, kini seakan berubah. Tanahnya lebih licin, semak-semak lebih rapat, bahkan tanda pohon yang sempat mereka buat dengan pisau pun hilang. Seakan-akan hutan menelan jejak mereka dalam semalam. Kok jalurnya beda ya?" Dira berhenti. Matanya bingung menatap sekitar. "Aku yakin kemarin kita lewat pohon besar itu, tapi sekarang nggak ada." Yudi menyalakan GPS di ponselnya. "Sinyal hilang, GPS muter-muter doang." Ia mengangkat ponsel tinggi-tinggi berharap ada sinyal, tapi sia-sia. Kompas juga aneh, jarumnya muter terus. Bima mencoba menenangkan. Mungkin karena medan magnet gunung, biasa terjadi di beberapa tempat. Tapi Raka merasa lain. Ia menunduk memperhatikan tanah. Ada bekas telapak kaki. Mereka sendiri, tapi anehnya bekas itu berputar mengarah ke jalur yang sama. Seakan-akan mereka terus berjalan dalam lingkaran. "Kita harus hati-hati, Kak," kata Raka serius. "Kayaknya ada yang gak beres di sini." Setelah beberapa jam berjalan, kabut menipis sedikit. Dari balik pepohonan, muncul sosok kakek tua berpakaian sederhana, memikul karung kecil di punggungnya.
Rambutnya putih, kulitnya keriput, matanya tajam seakan bisa menembus jiwa. "Assalamualaikum," sapa kakek itu dengan suara berat. "Waalaikumsalam," jawab mereka hampir bersamaan, meski wajah-wajah mereka penuh tanda tanya. "Sedang apa kalian di sini?" tanya sang kakek. "Kami pendaki, kek. Mau ke puncak." "Puncak? Jalur ini bukan menuju puncak. Jalur ini menuju tempat yang lain. Tempat yang tidak boleh kalian datangi." Raka terdiam. Kata-kata itu menggema, seakan tepat menyinggung rasa penasarannya. "Maksud kakek, Saranjana?" Tatapan sang kakek berubah tajam. "Kalian sudah mendengar nama itu. Berhentilah, kembalilah. Masih ada waktu sebelum kalian terseret lebih jauh." Dira merinding. "Kita dilarang, Rak. Mending turun aja." Tapi Yudi menimpali dengan nada nekat. "Ah, mungkin kakeknya cuma nakut-nakutin biar nggak ada orang luar masuk ke hutan mereka." Kakek itu menatap Yudi lama sekali lalu tersenyum tipis. "Kalian bisa anggap apa saja. Tapi kalau kalian tetap maju, ingat ini. Jangan pernah tergoda cahaya. Dan kalau mendengar suara yang memanggil, jangan menoleh." Setelah itu, kakek itu melangkah pergi, kabut menelannya begitu saja. Tak ada suara ranting patah, tak ada jejak kaki, seolah-olah tak pernah ada di sana. Perjalanan dilanjutkan. Tiba-tiba, Yudi berteriak kecil, Aku nemu lagi!" Ia membungkuk mengangkat benda yang setengah tertimbun tanah. Sebuah koin emas sama persis dengan yang ditemukan kemarin. Ukirannya sama, lingkaran dengan tulisan asing. "Aneh banget, kok ada 2 koin identik di jalur yang beda?" gumam Bima. Dira makin pucat. "Rak, aku nggak suka. Kayaknya kita dikejar sesuatu." Raka meraih koin itu, merasakan dingin meski matahari siang terasa terik. Ia menyimpannya di saku ransel. Perasaan tak enak semakin menghantui. "Udah, kita lanjut aja. Jangan berhenti terlalu lama." Tapi, sejak koin itu ditemukan, hawa sekitar berubah. Angin terasa lebih dingin, dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara ramai. Seperti suara pasar. Orang-orang bercakap, langkah kaki, bahkan tawa, tapi mereka tahu di gunung ini tidak ada pemukiman. Menjelang malam mereka memutuskan berhenti dan mendirikan tenda lagi. Kali ini, suasana jauh lebih mencekam, kabut turun lebih tebal, dan suara aneh semakin jelas terdengar. "Rat, kalian dengar nggak?" bisik Dira. "Ada suara orang banyak." Raka mengangguk pelan. Ia juga mendengarnya. Suara pedagang menawarkan barang, suara logam beradu, bahkan alunan musik gamelan bercampur dengan bunyi alat musik modern. Bima mencoba menguatkan hati. Mungkin desa dekat sini. "Tapi desa apa yang suaranya kedengaran jelas begini sementara kita nggak lihat cahaya lampu sama sekali?" bantah Dira. Malam itu mereka berempat berdiam di dalam tenda, berusaha menutup telinga dengan jaket dan bantal. Tapi suara itu tetap menembus, membuat bulu kuduk berdiri. Dalam tidurnya, Yudi mengigau. Aku mau ke sana, biarin aku masuk." Raka terbangun melihat Yudi duduk di depan tenda, matanya kosong menatap kabut. Dengan sigap ia menariknya kembali masuk. "Jangan keluar sendirian!" teriaknya. Tapi suara itu tetap memanggil, lembut tapi mengikat, seakan-akan ada dunia lain di luar sana yang menunggu mereka melangkah. Subuh menjelang, kabut masih pekat. Jalur yang akan mereka tempuh kini benar-benar asing, seakan-akan mereka tersesat di hutan yang tak pernah ada di peta. Raka menatap jauh ke depan, hatinya dipenuhi perasaan yang bertolak belakang, ketakutan tapi juga rasa ingin tahu yang membara. Ia tahu mereka sudah melewati batas yang tidak seharusnya. Dan di suatu tempat di atas sana, Saranjana sedang menunggu. Kabut pagi itu jauh lebih tebal daripada biasanya. Matahari bahkan tak mampu menembusnya, membuat hutan seakan terjebak dalam senja abadi. Raka melangkah paling depan, menunduk menatap tanah, mencoba mencari tanda jalur yang bisa diikuti. Tapi entah bagaimana, setiap belokan membawa mereka ke pemandangan yang sama. Pepohonan besar, semak rapat, dan tanah lembab. "Rak, kita muter-muter lagi kan?" Suara Dira lirih. Nafasnya terengah,
Wajahnya pucat pasi. Aku merasa kita sudah lewat pohon ini berkali-kali. Raka menatap pohon besar dengan akar mencuat ke permukaan tanah. Benar, ia juga merasa familiar. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di batang pohon itu, terdapat goresan aneh menyerupai simbol, bukan ukiran pisau manusia. Bentuknya mirip lingkaran dengan garis berlapis, seperti yang ada di koin emas. Lihat, Yudi berseru sambil menunjuk. Sama kayak koinku. Wah, jangan-jangan ini tanda jalan ke kota itu. Jangan sembarangan ngomong, tegur Bima. Kalau salah langkah, kita bisa nggak pulang. Namun sebelum mereka bisa memutuskan, kabut di depan mereka bergolak seperti pusaran. Samar-samar muncul bentuk batu-batu besar tersusun seperti gapura. Ukirannya kuno, penuh motif asing bercampur dengan aksara yang tak dikenali. Mereka mendekat perlahan. Udara di sekitar gerbang terasa lebih dingin, tapi segar, seakan-akan berasal dari dunia lain. Dari celah gerbang, terlihat cahaya berkilauan, biru keemasan, berdenyut lembut seperti nafas. Ya Allah, Dira menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Apa itu? Raka menelan ludah, jantungnya berdetak tak beraturan. Kalau perkiraan kita benar, itu gerbang menuju Saranjana. Langkah demi langkah, mereka melewati ambang batu itu. Begitu melangkah masuk, kabut mendadak tersibak, dan dunia di hadapan mereka berubah total. Di depan, terbentang sebuah kota. Jalan raya lebar beraspal mulus, gedung-gedung tinggi dengan arsitektur modern bercampur kuno, lampu-lampu neon berwarna biru dan ungu, bahkan kendaraan mewah melintas tanpa suara mesin. Tapi anehnya, kota itu begitu sunyi. Tidak ada hiruk-pikuk seperti kota besar, hanya hening yang terasa menekan telinga. Ini nyata, Yudi menganga, matanya berbinar penuh ketamakan. Gedung-gedung ini, mobilnya gila, kayak di film sci-fi. Tapi kenapa sepi begini? Mana orang-orangnya? Mereka berjalan menyusuri jalan raya. Asap tipis berkilauan naik dari permukaan tanah, seperti kabut bercahaya. Di kiri kanan terdapat toko-toko dengan etalase kaca, penuh barang-barang modern, pakaian, jam tangan, perhiasan, gadget asing yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi tidak ada penjaga toko, tidak ada pembeli. Aku nggak suka ini, gumam Dira, suaranya bergetar. Kota ini indah tapi kosong, kayak bukan dunia kita. Namun saat itu, samar-samar terdengar suara gamelan. Berbeda dengan di hutan, kali ini alunannya jernih, bercampur dengan suara alat musik elektronik, menciptakan harmoni aneh yang merasuk ke tulang. Suara itu datang dari pusat kota. Raka menahan nafas. Itu suara gamelan dari mimpi semalam. Di tengah jalan raya muncul sosok wanita. Rambutnya hitam panjang bergaun putih sederhana yang menjuntai menyapu aspal. Wajahnya samar, seolah tertutup cahaya, tapi matanya berkilat tajam menatap mereka. Selamat datang di Saranjana, ucapnya dengan suara merdu namun dingin. Keempat pendaki terdiam. Raka merasa tubuhnya kaku, sementara Yudi justru melangkah maju penuh antusias. Jadi, benar, ini kota gaib yang terkenal itu. Saya ingin tahu lebih banyak. Tolong tunjukkan semuanya. Wanita itu tersenyum tipis. Kalian bisa melihatnya karena dipanggil. Tidak semua orang berhak masuk. Tapi jika kalian sudah di sini, berarti kota ini sudah memilih. Memilih untuk apa? Tanya Bima hati-hati. Untuk tinggal atau untuk hilang? Jawab wanita itu lirih, suaranya bergema di telinga mereka. Wanita itu mengangkat tangannya. Seketika, salah satu gedung tinggi menyala dan di depan mereka terbentang jalan menuju aula besar dengan lampu-lampu berkilauan. Dari dalam, terlihat meja penuh emas, permata, dan perhiasan. Siapa yang mau tinggal, katanya, akan diberi semua ini. Kekayaan tanpa batas, kehidupan tanpa kekurangan. Tapi matanya berkilat dingin, kalian tak akan bisa kembali. Yudi hampir berlari ke arah cahaya. Aku mau tinggal. Aku bosan hidup miskin, bosan kerja keras tanpa hasil. Kalau di sini aku bisa kaya, kenapa enggak?
"Yud, jangan!" teriak Raka menarik lengannya. "Ini jebakan!" Namun Yudi meronta. Matanya kosong seakan sudah terhipnotis oleh kilauan harta. Dira menjerit, sementara Bima coba membantu Raka menahan Yudi. Namun semakin kuat mereka menahan, tubuh Yudi justru semakin ringan, seakan-akan perlahan menghilang. Sementara itu, Dira terpaku menatap wanita bergaun putih. "Kalau aku tinggal, aku bisa apa?" tanyanya lirih, seolah berbicara pada dirinya. Wanita itu mendekat. Suaranya lembut menggoda. "Kau akan punya segalanya. Kecantikan abadi, rumah megah, kehidupan tanpa rasa sakit. Kau tak perlu lagi bersusah payah. Kau hanya perlu memilih untuk menetap." Raka menoleh cepat. "Dira, jangan dengarkan dia. Ini bukan manusia. Ini bukan dunia kita." Mata Dira berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ada bagian dalam dirinya yang tergoda, namun juga ada rasa takut yang menahannya. Tiba-tiba, kota itu bergetar. Gedung-gedung bergeser, jalan raya berubah arah, seakan seluruh kota hidup dan mengatur dirinya sendiri. Jalan keluar yang tadi mereka lewati menghilang, berganti menjadi deretan bangunan asing. "Rak!" suara Bima panik. "Jalannya hilang, kita kejebak!" Wanita bergaun putih hanya tersenyum samar, matanya memantulkan cahaya aneh. Tak ada yang bisa keluar, kecuali dengan izin. Suasana mencekam. Yudi semakin terseret oleh bayangan harta. Dira hampir terbujuk. Bima kebingungan mencari jalan keluar, sementara Raka berdiri di tengah, mencoba menahan semua. Ia tahu, keputusan yang mereka ambil di kota ini akan menentukan siapa yang akan pulang dan siapa yang akan hilang selamanya. Dan di atas semua itu, suara gamelan semakin nyaring, seakan mengiringi drama takdir mereka. Kota Saranjana bergetar halus, seakan bernapas. Jalan raya berkilau seperti kaca cair. Gedung-gedung tinggi bergerak perlahan, bergeser membentuk lorong baru yang asing. Di udara, gamelan bercampur suara elektronik semakin nyaring, membentuk irama yang merasuk ke dalam kepala, membuat pikiran berputar tak karuan. Raka menggenggam lengan Yudi erat-erat. "Sadar, Yud, jangan ikutin dia!" teriaknya. Tapi tatapan sahabatnya itu kosong. Matanya memantulkan cahaya emas yang berkilauan dari aula besar di ujung jalan. "Lepasin aku, Rak!" Yudi berontak. Ini kesempatan. Kamu nggak ngerti, seumur hidup aku cuma jadi pecundang. Di sini aku bisa punya segalanya. Justru itu jebakannya. Raka hampir menangis. "Kita harus pulang." Wanita bergaun putih berdiri tenang di tengah jalan. Wajahnya samar. Ia mengangkat tangannya, dan seketika tubuh Yudi terasa semakin ringan, perlahan mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. "Tidak!" Bima mencoba meraih Yudi, namun tangannya menembus tubuh sahabatnya itu seolah ia sudah bukan manusia lagi. "Astaga, dia menghilang!" Dira menjerit, memeluk Raka dari belakang. "Jangan biarin Yudi hilang, Rak!" Raka berusaha menarik Yudi, tapi tubuh itu semakin transparan. Dengan senyum tipis, wanita bergaun putih berbisik, ia sudah memilih. Tak ada yang bisa menahannya. Dalam sekejap, Yudi hilang tanpa jejak. Hanya terdengar gema suaranya yang samar. Aku... Keheningan menelan mereka. Dira menangis terisak, sementara Bima menunduk, rahangnya mengeras menahan amarah. Raka berdiri kaku, tangannya masih terulur kosong di udara. Kita udah kehilangan Yudi," suara Raka serak. "Dan ini baru permulaan." Wanita itu menatap mereka dengan tatapan tak terbaca. Setiap orang punya pilihan. Ada yang memilih dunia ini, ada yang memilih kendali, tapi tidak semua bisa pulang. "Kenapa? Kenapa kau bawa dia?" "Karena hatinya sudah terikat," jawab wanita itu tenang. "Yang tamak, yang putus asa akan selalu diterima Saranjana. Mereka jadi bagian dari kami." Mereka melanjutkan langkah dengan hati berat. Kota Saranjana terasa semakin aneh. Dari kejauhan, muncul sosok-sosok berjalan di trotoar.
Orang-orang dengan tubuh tegap, berpakaian modern, namun wajah mereka samar, seakan diselimuti kabut. Wajah itu berubah-ubah, tak pernah jelas, membuat bulu kuduk berdiri. "Orang-orang itu siapa?" bisik Dira. "Penduduk kota," jawab wanita itu. "Mereka dulu manusia, seperti kalian. Kini mereka abadi." Bima menatap tajam. "Abadi atau terjebak?" Wanita itu tidak menjawab, hanya senyum samar. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Namun, setiap kali berbelok, jalan berubah. Gedung yang tadi di kiri tiba-tiba pindah ke kanan. Jalan raya bercabang lalu menyatu lagi. Kota ini bukan sekedar bangunan, melainkan labirin hidup. "Ini nggak mungkin, Rak." Bima memukul dinding kaca salah satu gedung, namun tangannya menembus seakan udara. Semua jalan balik hilang. Raka menatap sekeliling, lalu ingat pada peringatan kakek misterius. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Hatinya bergidik. Kalau kita panik, kita akan tersesat selamanya. Kita harus tenang. Di salah satu persimpangan, mereka melewati taman kota dengan air mancur bercahaya biru. Di sana terlihat keluarga kecil duduk, seorang ayah, ibu, dan anak. Wajah mereka samar, tapi rasa hangat terasa nyata. Anak itu tertawa, berlari-lari kecil. Dira berhenti, matanya berkaca-kaca. Aku ingin seperti itu. Punya keluarga, rumah, kebahagiaan. Kalau aku tinggal, aku bisa dapat semua itu kan?" "Dira, jangan." Raka menarik tangannya. "Itu ilusi, itu bukan nyata." Wanita bergaun putih mendekat, suaranya lembut memikat. "Itu nyata, jika ia memilih. Kau bisa tinggalkan rasa sakitmu, tidak ada air mata di Saranjana." Dira menatap wanita itu, tubuhnya gemetar. Aku capek hidup susah." "Dira," Raka mengguncang bahunya keras. "Kalau kamu tinggal, kamu nggak akan pernah kembali. Kamu pikir Yudi bahagia? Dia bahkan nggak sempat pamit." Air mata mengalir di pipi Dira. Ia menunduk, lalu berlari kembali ke sisi Raka, memeluknya erat. Aku takut, Rak. Jangan lepasin aku." Wanita itu hanya senyum samar, seolah tak kecewa sedikit pun. Di tengah kebingungan, dari ujung jalan muncul sosok kakek yang mereka temui di hutan. Kali ini, ia membawa tongkat kayu, matanya tajam penuh wibawa. "Kalian bodoh," katanya tegas. "Sudah kubilang, jangan masuk. Tapi kalian tetap melangkah. Sekarang, satu sudah hilang." Raka berlari menghampiri kakek. "Kek, tolong kami keluar. Kami nggak tahu jalan." Kakek itu menatap mereka lama. "Kalian masih bisa selamat, tapi ada syarat." "Apa saja, Kek?" Bima hampir putus asa. "Jangan menoleh ke belakang apapun yang kalian dengar. Jalan keluar hanya terbuka sekali. Kalau kalian menoleh, kalian terperangkap selamanya." Raka mengangguk cepat. "Baik, kami janji." Kakek itu mengetukkan tongkat ke tanah. Seketika, sebuah lorong kabut terbuka di ujung jalan. Itu jalan pulang. Jalanlah tanpa henti. Mereka bertiga mulai berjalan menembus lorong kabut. Udara semakin berat. Setiap langkah seperti melawan arus tak terlihat. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan aneh. Suara orang memanggil nama mereka. Suara tangisan, bahkan tawa. Tiba-tiba terdengar suara Yudi, jelas sekali. "Rak, Bima, Dira, jangan tinggalkan aku. Tolong aku di sini." Dira terisak hampir menoleh. "Rak, itu Yudi. Dia butuh kita." "Jangan," Raka berteriak. "Itu bukan dia, itu jebakan." Tapi suara itu semakin nyata, sangat dekat, seolah Yudi berjalan tepat di belakang mereka. Tangannya hampir menyentuh Raka. "Rak, sahabatku, kenapa kau biarkan aku?" Bima gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. "Rak, aku nggak sanggup." "Terus jalan." Raka menggertakkan gigi. "Jangan menoleh, Bim. Demi Tuhan, jangan." Lorong kabut terasa tak berujung. Suara-suara semakin keras. Teriakan Yudi bercampur suara lain yang tak dikenal. Tubuh mereka lelah, jiwa mereka terguncang. Lalu, langkah Bima melambat. "Rak," suaranya bergetar. "Kalau itu benar Yudi,
Aku nggak tega ninggalin dia. Raka menoleh ke samping, mata melebar. Bim, jangan! Namun sudah terlambat. Bima menoleh ke belakang. Seketika tubuhnya tertarik ke dalam kabut gelap, menghilang tanpa jejak. Suara terakhirnya hanya gema samar. Yudi! Raka dan Dira menjerit. Tapi mereka tak boleh berhenti. Mereka berlari sekuat tenaga. Air mata bercampur dengan kabut. Dan ketika mereka hampir putus asa, cahaya terang menyambut di ujung lorong. Cahaya terang menyilaukan mata Raka dan Dira saat mereka berlari keluar dari lorong kabut. Keduanya terhuyung, lalu jatuh terjerembab di tanah basah yang penuh lumut. Nafas mereka terengah, dada naik turun, tubuh lelah seakan baru saja menempuh perjalanan ribuan kilometer. Suasana hening, tak ada lagi suara gamelan, tak ada bisikan memanggil. Hanya suara hutan, burung, jangkrik, dan desiran angin. Kabut di sekitar mereka perlahan memudar, memperlihatkan pepohonan raksasa yang lebih akrab. Raka membuka mata, menatap sekeliling dengan napas berat. Kita keluar? Dira terisak di sampingnya. Ia memeluk lutut, tubuh gemetar. Bima, Yudi, mereka nggak ada. Raka menutup mata, rasa bersalah menusuk dadanya. Ia masih bisa mendengar suara Yudi memohon, wajah Bima saat menoleh, lalu hilang di telan kabut. Mereka berdua kini benar-benar sendirian. Beberapa jam mereka hanya duduk, tak sanggup bergerak. Cahaya matahari siang menembus celah pepohonan, menandakan waktu terus berjalan, meski jiwa mereka masih terjebak dalam bayangan kota goib. Akhirnya Raka memaksa berdiri. Kita harus turun. Kalau kita diam di sini kita bisa mati kelaparan. Dira mengangguk lemah, matanya sembab. Mereka mulai berjalan menyusuri jalur yang terasa asing. Namun kali ini berbeda. Kompas kembali berfungsi, GPS di ponsel Dira kembali menunjukkan arah. Seakan-akan mereka benar-benar telah keluar dari cengkraman Saranjana. Namun perjalanan turun tidak mudah. Setiap kali hening, mereka merasa ada yang mengikuti. Raka bahkan beberapa kali menoleh, yakin mendengar langkah kaki tambahan di belakang. Namun setiap kali menoleh, hanya ada hutan kosong. Kamu dengar itu? Tanya Dira sekali waktu, suaranya berbisik. Raka menatapnya lalu menggeleng cepat. Jangan hiraukan, kita harus fokus pulang. Saat berhenti untuk minum, Raka membuka ranselnya. Matanya melebar ketika melihat sesuatu di dalam saku samping. Koin emas. Koin yang sama seperti yang ditemukan Yudi dan ia sendiri sebelumnya. Koin itu dingin saat disentuh, dengan ukiran lingkaran aneh yang memantulkan cahaya. Rak, itu dari kota itu? Dira mundur satu langkah, wajahnya ketakutan. Aku nggak tahu kenapa masih ada di sini, tapi ini bukti kalau semua yang kita alami nyata. Ia menggenggam koin erak, lalu menyimpannya kembali. Entah kenapa, ia merasa benda itu adalah tanda bahwa Saranjana belum benar-benar melepas mereka. Senja tiba ketika akhirnya mereka sampai kembali di desa tempat mereka memulai perjalanan. Warga desa menatap heran, melihat hanya 2 orang yang kembali. Pak Rahman, lelaki tua yang menampung mereka sebelumnya, segera menghampiri. Mana 2 teman kalian? Tanyanya serius. Raka dan Dira saling pandang, lalu menunduk. Air mata Dira kembali jatuh. Mereka hilang, Pak. Pak Rahman menatap lama, wajahnya muram. Aku sudah peringatkan, Saranjana tidak melepaskan semua yang masuk. Kalian masih beruntung bisa kembali. Kenapa kami bisa keluar, Pak? Raka bertanya, suaranya bergetar. Apa karena kami nggak memilih? Pak Rahman menghela napas panjang. Saranjana bukan sekedar kota, ia ujian bagi hati manusia. Yang tamak, yang lemah, yang menoleh akan hilang. Yang masih punya harapan untuk kembali, diberi jalan. Malam itu desa terasa sunyi. Raka dan Dira duduk di serambi rumah Pak Rahman. Obor kecil menyala, sementara di jauhan hutan tampak gelap pekat. Rak, Dira berbisik, kalau kamu tadi nggak ada, mungkin aku juga udah tinggal di sana. Aku hampir tergoda. Raka menatapnya, lalu menggenggam tangannya erat. Kamu kuat, Dir. Kita berdua bisa keluar karena saling tarik. Kalau sendirian, mungkin aku juga udah nyerah. Dira menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi Bima, Yudi, mereka nggak akan balik kan?
Raka terdiam lama, lalu dengan suara berat ia menjawab, "Tidak, mereka sudah jadi bagian dari kota itu." Menjelang tengah malam, ketika desa hening, Raka terbangun dari tidurnya. Ia mendengar sesuatu, suara samar yang sangat dikenalnya. Suara gamelan, lembut tapi jelas, datang dari arah gunung. Jantungnya berdegup, ia bangkit, berjalan keluar rumah. Di jauhan, samar terlihat puncak gunung diselimuti kabut meski malam cerah. Dan dari sana, suara itu memanggil seolah mengundangnya kembali. Di kantongnya, koin emas bergetar halus seakan merespons panggilan itu. "Rak?" Dira muncul di belakangnya, suaranya parau. "Kamu juga dengar kan?" Raka menggenggam koin itu erat, menatap gunung dengan sorot mata penuh luka dan kebingungan. Ia tahu, meski mereka sudah keluar, Saranjana tidak benar-benar melepas mereka. Kota itu masih ada, masih menunggu. Mungkin suatu hari akan memanggil lagi. Pagi berikutnya, Raka dan Dira meninggalkan desa. Warga melepas mereka tanpa banyak kata, hanya tatapan yang menyimpan 1000 makna. Mereka kembali ke kota asal, membawa kisah yang sulit dipercaya siapapun. Namun hidup mereka tidak akan pernah sama. Setiap malam, Raka masih mendengar gema-gamelan samar, dan setiap kali ia meraih koin emas itu, jiwanya seakan ditarik kembali. Saranjana bukan sekedar legenda. Ia nyata, dan ia masih mengintai, menunggu siapa lagi yang akan berani melangkah ke gerbangnya.